Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. XAUUSD crash. Banyak di sini yang katanya rungkat, katanya mengalami kerugian besar, katanya hasil trading selama beberapa waktu ke belakang itu habis dalam satu hari gitu kan. Itu memang mungkin benar, tapi sebetulnya kalau kita paham cara membaca arah market, hal semacam itu bisa kita hindari. Bahkan kita bisa cenderung memanfaatkan momentum crash seperti itu. Oke, halo semuanya, apa kabar? Saya Syam, official mentor di PT Didimax Berjangka. Balik lagi bersama saya di program Didimax Trading Room. Di kesempatan kali ini, saya mau jelasin atau mau ngebahas tentang bagaimana caranya membaca arah market dengan benar, atau bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi market dengan lebih cermat. Agar ketika kejadian kayak kemarin, tiba-tiba market crash atau tiba-tiba ada lonjakan harga, kita tidak terjebak atau kita tidak mengalami kerugian yang di luar kapasitas atau nggak wajar. Oke, simak terus sampai akhir karena saya akan jelasin beberapa tahap penting yang akan sangat berguna buat teman-teman semua. Oke, kita di sini akan klasifikasikan dulu untuk membaca arah market berdasarkan metode. Metode yang pertama itu kita menggunakan metode analisis fundamental. Lalu metode yang kedua kita akan melakukan pendekatan atau analisis berdasarkan teknikal. Kedua hal ini sangat penting dan kita tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif saja, baik itu dari teknikal aja ataupun dari fundamental. Yang pertama kita akan bahas dulu baca arah market secara teknikal. Yang paling sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membaca market structure atau arah trennya. Dan kita bisa membaca arah tren itu dengan jelas, dengan yakin kalau kita paham cara membacanya. Rumus paling dasar kalau teman-teman pahami, untuk membaca arah tren itu kita harus melihat ada 4 titik pertama untuk bisa dikatakan itu menjadi sebuah tren naik, tren turun, atau bahkan mungkin sideways. Nah contohnya, in case dalam kondisi saat ini harga lagi dalam kondisi tren naik. Nah kita bisa lihat di grafik untuk kondisi XAUUSD saat ini. Secara selintas ketika kita lihat kondisi marketnya trendingnya kuat seperti ini tanpa alat bantu pun atau tanpa skill yang terlalu banyak atau terlalu tinggi, atau kita seorang awam pun secara visual kita bisa melihat bahwa ini trennya adalah tren naik. Tapi ketika kondisi marketnya mulai sedikit agak abstrak atau agak membingungkan, ketika penurunannya dalam kayak kemarin ya, ketika ada crash, kita akan cenderung mengalami kesulitan untuk membaca trennya apa. Nah, ada satu rumus yang kita bisa pertimbangkan untuk tren naik itu dia harus ada 4 titik. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik layar. Ini contoh untuk kondisi tren naik. Jadi harga itu kita akan cek dari titik low pertama. Nah, contoh ini adalah low di sini. Lalu kemudian harga naik, dan setelah naik harga turun, dan turunnya tidak lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya. Lalu kemudian harga baru valid dikatakan ini tren naik ketika harga sudah naik melampaui harga tertinggi sebelumnya. Atau yang ini, kita bisa mengatakan atau menamai ini titik A, titik B, titik C, dan ini titik D. Atau bahasa lainnya adalah ini low, ini high, ini higher low, dan ini higher high. Nah, kita akan langsung aplikasikan ini ke kondisi actual chart saat ini. Kita akan masuk di time frame H1. Jika mengalami kesulitan, masih bisa dikatakan sulit untuk membedakan apakah ini tren naik atau low high-nya yang mana, kita bisa masuk time frame yang lebih besar untuk bisa lebih mengidentifikasi lagi titik high dan low-nya. Kita naik ke time frame H4. Nah, sebetulnya ini udah sangat mudah untuk dibaca, tapi kalau ini pun masih kita mengalami kesulitan, kita naikin lagi time frame-nya agar structure marketnya lebih terlihat jelas lagi. Nah, ketika kita masuk di time frame daily, ini udah jelas terlihat bahwa trennya itu dalam kondisi tren naik. Kita aplikasikan rumus yang tadi. Kita akan cari titik low pertamanya. Yang kita dapatkan yang pertama di bawahnya itu dapat sini. Dia naik ke atas, lalu dari atas ini dia naik ke bawah, lalu dari bawah sini dia kemudian kembali naik ke atas. Nah, artinya udah ada 4 titik. Kita bisa katakan ini A, ini B, ini C, dan ini D. Atau ini titik low, ini high, ini higher low, dan ini adalah higher high. Oke, lengkap titiknya ada 4 titik.
yang terakhir adalah higher high, dan itu mengkonfirmasi bahwa trennya ini adalah tren naik. Kita sudah bisa identifikasi trennya itu dengan jelas. Yang kedua adalah kemarin ada penurunan, dan penurunannya itu dalam bentuk yang crash ya, atau signifikan, besar banget gitu kan kemarin. Apakah penurunan itu merubah arah tren? Nah, kita harus tahu dulu. Tren sebuah harga itu bisa berakhir ketika ada low terakhirnya itu dia dijebol, ditembus. Nah, kita akan lihat di grafik. Low terakhirnya itu kita dapat sini. Walaupun penurunannya cukup signifikan kemarin, tapi ternyata kalau kita lihat penurunan kemarin itu tidak merubah arah secara tren di time frame daily. Kenapa? Karena barusan saya sudah bilang tren itu baru berubah arah ketika turunnya itu dia dilampaui titik terendah sebelumnya. Titik terendah sebelumnya atau titik C ya, itu di sini. Dan harga walaupun cukup ekstrim turunnya, ternyata tidak merubah arah secara tren. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwa XAUUSD sampai dengan saat ini secara tren di time frame daily trennya itu masih naik. Clear ya, dan kita udah bisa ya baca arah market secara jelas. Jadi di time frame daily sekali lagi trennya masih naik. Walaupun sudah ada penurunan yang cukup signifikan kemarin, tapi turunnya itu tidak melampaui atau tidak breakout di low sebelumnya atau di titik C. Ini A, sekali lagi ini B, ini C, dan turunnya itu belum atau tidak melampaui titik C. Secara teknikal sesimpel itu sebetulnya untuk membaca arah market. Karena kalau kita tahu bahwa ini trennya belum berubah arah, artinya masih potensial untuk harga kembali naik dan bahkan bisa menjadi atau membuat all time high yang baru. Dan kasusnya juga sama ketika dalam kondisi penurunan. Ketika harga dalam kondisi penurunan, harga sedang turun, maka kita hitung itu dari high, low, lower high, dan lower low. Bentuknya sama seperti ini, hanya posisinya yang terbalik. Oke. Nah, kita akan bahas nanti mungkin untuk tren turunnya, karena ini aja udah sebenarnya kita udah bisa menentukan ya untuk trennya. Nah, sekarang kita akan bahas atau kita akan lihat bagaimana cara membaca arah tren berdasarkan data fundamental. Jika tadi yang kita lakukan adalah membaca arah tren berdasarkan data teknikal, sekarang kita akan membaca tren berdasarkan analisa atau perspektif fundamental. Nah, simpelnya gini. Yang pertama pahami dulu, kita masuknya di pair currency apa? XAUUSD. XAUUSD, maka yang kita lihat adalah US dollarnya. Nah, berarti yang kita lihat adalah makroekonomi, geopolitik, inflasi, dan yang lainnya. Intinya, semua berita yang bisa berpengaruh terhadap kestabilan politik dan ekonomi itu bisa masuk ke berita fundamental. Karena apapun yang terjadi seperti perang, force major dalam skala besar atau global, lalu ada kayak pandemi ya dulu, terus ada kebijakan-kebijakan bank sentral, kebijakan pemerintah, suku bunga, inflasi, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai dari dolar Amerika. Maka ketika kita melihat arah secara fundamental, maka yang kita lihat adalah prospek ekonominya untuk Amerikanya tentunya. Jika data-data ekonominya bagus, tidak ada perang, tidak ada bencana yang berskala global, kebijakannya bersifat bagus atau memberikan dampak positif, lalu inflasinya bagus, pengangguran sedikit, suku bunga juga stabil, inflasi stabil, PMI bagus, GDP bagus, dan semua data makronya bagus, maka kita bisa ambil kesimpulan secara fundamental arahnya adalah menguat untuk dolar Amerika. Ketika kita lihatnya di XAUUSD, ketika lihat data fundamentalnya positif untuk dolar Amerika, maka terjadilah atau indikasinya adalah penguatan dolar Amerika, dan di XAUUSD adalah turun grafiknya. Atau kita lihat kasusnya seperti yang terjadi saat ini sampai dengan kurang lebih awal Februari ini, banyak geopolitik yang sedang terjadi, yaitu ketegangan antara Amerika dan Iran, ada penggantian kepala bank sentral Amerika, The Fed, inflasi juga masih belum stabil, pengangguran masih banyak, NFP masih belum bagus, data-data makroekonomi Amerika juga belum bagus ya. Itu bisa dikatakan kesimpulannya adalah negatif untuk data fundamental Amerikanya. Artinya, jika data fundamental Amerikanya itu negatif, potensi untuk XAUUSD adalah kenaikan grafiknya. Nah, itu secara data fundamental. Jadi kita melihat arah secara fundamental dan kita melihat arah secara teknikal. Nah, kedua hal ini tidak bisa kita pisahkan.
Tapi ketika kita paham kedua hal ini, kita bisa membaca arah berdasarkan dua perspektif ini, maka kita akan terhindar, sangat mungkin akan terhindar, atau kita akan mudah untuk menghindari posisi yang menjebak, seperti kita punya posisi di atas, atau ketika kita ambil posisi buy atau sell, kita tahu arahnya kemana, kita tahu counter trend atau tidak. Itu akan sangat membantu ketika kita tradingnya itu harian, swing trade, atau bahkan untuk scalping. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sangat sederhana dan sangat simple. Tapi yang saya sampaikan sini adalah kita harus bisa membaca arah agar bisa mengoptimalkan kondisi market dan kita bisa meminimalisir resiko kerugian. Itu aja mungkin untuk saat ini dari saya, Syam, official mentor dari PT Dynamics Berjangka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.